Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selamat bergabung kembali di hari yang kedua pada pelatihan membuat game edukatif dalam pembelajaran dengan menggunakan Canva. Pada pertemuan kali ini kita akan coba untuk membuat game atau kuis dengan Canva. Kami ucapkan selamat bergabung bagi Bapak Ibu yang baru bergabung. Jangan lupa untuk men-setting pada YouTube masing-masing ya, di smartphone masing-masing. Tingkatkan resolusinya menjadi minimal 720 pixel agar tampilan daripada layar jelas dan tidak kabur seperti itu. Jadi silakan disetting pada tampilan YouTube masing-masing pada smartphone masing-masing. Untuk presensi nanti akan kami sampaikan di akhir pertemuan kali ini. Nanti di akhir pertemuan presensi akan kami sampaikan. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita menuju untuk membuat praktik bagaimana membuat game edukatif di Canva. Di sini kita sudah pada tampilan Google. Kemudian kita pilih Canva. Bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar akun di Canva, silakan untuk login. Ya, bagi yang belum silakan untuk mendaftar. Dan untuk verifikasi, ya sebagaimana disampaikan kemarin, bisa lewat sini ya untuk verifikasi mendapatkan akun Canva Pro Edu ya di sini. Nah, saya langsung saja untuk login atau start design. Ya, loginnya sudah berubah. Saya klik start design. Kemudian di sini setelah kita login, oke, sekarang kita coba untuk membuat game edukatif dengan Canva. Baik, di sini kita coba dulu untuk mengasukkan kata kunci untuk mencari template yang pas ya. Di sini misalnya game pembelajaran. Nah, kita coba kata kuncinya game belajar ya. Oke, kita enter saja. Kita akan diarahkan untuk tampilan template ya. Ini ada macam-macam Bapak Ibu sekalian. Kita bisa memilih salah satu daripada game ini. Di sini saya coba cari. Oke, ini banyak ya Bapak Ibu template-nya. Kita bisa pilih salah satu. Ya, ada banyak ya, game. Nah, jika ada template yang kita cari tidak ketemu, Bapak Ibu dapat mengubah kata kuncinya. Misalnya quiz ya. Nah, coba kita enter. Jadi kata kuncinya bisa kita ubah. Nah, ini kalau kuis cukup banyak juga. Kita lihat dulu template-templatenya Bapak Ibu.
Ini ada yang gratis dan ada yang berbayar. Nah, kita gunakan yang gratis ya. Kalau Bapak Ibu sudah Pro Edu, bebas untuk menggunakannya. Oke, baik, saya coba pilih yang ini ya. Ini gratis. Kita bisa klik titik 3 di sini untuk perhatiin jauh. Bisa kita klik. Ya, kalau kita sudah sesuai, maka kita pilih yang ini, sesuaikan template. Di bawah juga kita bisa lihat pilihan-pilihan yang lain. Ya. Oke, kita coba. Oke, ini pakai yang ini. Ya, kita diarahkan ke lembar kerja yang baru. Ya, di sini kita akan coba untuk membuat pertanyaan ya, pilihan ganda yang nanti ada respon jawaban benar atau salahnya. Baik, ini sudah masuk Bapak Ibu. Ini saya perbesar dulu. Oke. Selanjutnya saya akan duplikat ya, duplikat halaman. Oke. Kalau kita lihat ini sudah 2 halaman ya, halaman 1 dan halaman 2. Halaman 1 ini kita kasih cover ya. Cover. Di sini kita ubah ya. Ini kita hapus. Ya, boleh diblok dari luar ya, atau pilih satu-satu. Kalau ingin memilih beberapa, tekan tombol shift di keyboard dan klik kiri. Ya, tekan tahan tombol shift di keyboard. Ini kita delete. Kita buang. Nah, di sini kita ganti covernya, misalnya di sini kuis pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, dalam kurung IPS. Nah, misalnya seperti itu. Ini kita bisa atur Bapak Ibu. Nah, gitu. Kalau kurang besar kita perbesar boleh ya. Untuk cover boleh ditambahkan kelas dan seterusnya ya. Oke, cover sudah. Halaman kedua ini kita buat menu. Halaman 2 kita buat home ya. Home ini tempat soal ya. Home soal.
Di sini kita buat beberapa pilihan ya. Ada soal 1, soal 2, soal 3 dan seterusnya. Kita buat instruksinya. Silakan dipilih soal dari soal berikut ini. Oke, kemudian kita buat soal 1, soal 2 dan seterusnya. Ini kita coba hapus. Nah, ini kita ganti 1, ini 2, ini 3. Kemudian kita coba ambil ya. Kita ambil kita duplikatkan ya. Nah, kalau ada beberapa soal ya. Misalnya ada 6 soal ya, nanti kita bisa buat 6 soal. Atau kalau mau 3, kita buat 3 seperti itu ya. Ini hanya sekedar contoh, Bapak Ibu dapat berkreasi nanti. Kita perbesar. Oke, kita perbesar. Oke. Berikutnya kita copy lagi Bapak Ibu. Ya, di halaman 3 kita buat di sini soal pertama ya, soal 1. Soal 1 ya, soal kuis 1. Ini angka satunya kita ambil, yang lain kita coba untuk buang nanti boleh. Oke, ini kita kecilkan. Misalnya ini tentang alat transportasi ya. Kita pindahkan dulu ke sini Bapak Ibu. Oke, langsung saja. Misalnya kita cari, kita taruh di bawah dulu. Kemudian kita coba gunakan elemen. Kita cari alat transportasi, misalnya di sini kita cari motor ya, sepeda motor. Ya, kita bisa cari grafis atau juga kita bisa cari foto ya. Oke, kita ambil salah satu Bapak Ibu ya. Kita perkecil sedikit, kita letakkan di atas soal ya. Nah, seperti itu. Dan kita kasih pertanyaannya. Tanya nomor 1. Apakah nama kendaraan di atas? Ya, apa nama kendaraan di atas? Ya, ini kita buat untuk kelas 1 atau 2 SD ya Bapak Ibu.
Kita copy, duplikatkan, tekan Ctrl plus D di keyboard, kemudian kita kasih opsinya ya. Di sini kita pilih rata kiri ya, kita geser sedikit. Ini bisa kita kecilkan dari sudut ya. Nanti misalnya di sini mobil ya, kemudian berikutnya mobil, kita duplikat ya, Ctrl plus D di keyboard, kemudian di sini motor, kemudian di sini kita duplikat lagi ya, Ctrl plus D, kemudian kita buat kapal ya, kapal. Nah, seperti itu. Ini opsinya kita ubah ya. Ada A, ada B, ada C. Oke ya, nanti kita buat ya, Bapak Ibu, reaksinya yang betul dan yang salah. Ini setelah nomor 1 kita buat lagi ya, kita buat 3 soal. Untuk contoh ini kita duplikatkan ya, kemudian ini soal 1, ini halaman 4, kita kasih namanya soal 2 ya. Nah, kemudian gambar ini kita ubah, kita cari perahu ya di elemen. Kita enter perahu. Nah, seperti itu. Kita ambil salah satu ya, Bapak Ibu bisa gunakan yang gratis ataupun yang berbayar. Kalau sudah Pro Edu bebas pilih. Oke, kita atur. Ya. Nomor 2. Alat transportasi di atas banyak ditemukan di titik-titik ya. A, darat ya, oke. B, di udara. C, di air ya, atau di sungai. Di sungai atau laut ya, di laut ya. Ya, oke, sudah soal yang kedua. Kemudian kita duplikat lagi ya, kita kasih soal di halaman kelima, ini soal yang ketiga ya, kita ganti soal 3. Kemudian pertanyaannya kita ubah juga ya, misalnya kita ubah menjadi seperti ini ya. Pertanyaan 3, misalnya manakah alat transportasi yang digunakan di udara ya. Nah, misalnya kita ubah opsinya ya, kita ganti opsinya menjadi gambar ya. Misalnya kita ambil elemen di sini kereta api misalnya. Oke, kereta api.
Ya, boleh kita ambil grafisnya Bapak Ibu. Ya, kita gunakan ini, bisa difilter ya Bapak Ibu ya, tekan ini kemudian filter, cari yang misalnya gratis ya, scroll ke bawah, ada yang pro, ada yang gratis. Nah, centang yang gratis ya, kemudian terapkan filter. Nanti yang akan muncul adalah semua elemen yang gratis ya, itu. Ini kita coba pakai yang ini. Oke, ini A ya. Kemudian yang B nya kita misalnya cari mobil. Oke, kita ambil salah satu. Kemudian yang C kita buat. Nah, coba cari balon udara. Enter. Cari di elemen. Oke, ambil satu. Oke. Ya. Ya, A, B, atau C. Oke, sudah 3 pertanyaan Bapak Ibu. Kita sudah membuat cover, home soal, pertanyaan 1 sampai 3. Sekarang kita butuh halaman untuk pernyataan betul atau salah. Ya, kita copy dulu sini. Kemudian kita buat halaman reaksi benar ya. Nah, ini reaksi benarnya kita misalnya kita buat nanti bagaimana reaksi ketika anak menjawab jawaban itu betul ya atau tepat. Ya, misal kita gunakan kalimat seperti ini. Ya. Alhamdulillah, jawaban kamu benar. Ya, seperti itu. Ini kita bisa kecilkan. Kemudian kita besarkan sedikit. Ya. Ya, alhamdulillah jawaban kamu benar. Kemudian kita kasih gambar ya, elemen, atau boleh juga stiker ya, atau ekspresi gembira ya. Kita coba cari, ini boleh juga emoji nih ya. Ini juga bisa ya. Ini kita klik langsung. Mundur paling belakang. Oke. Nah, coba. Oke. Oke. Nah, atau kita kasih dulu ekspresinya. Di sini misalnya anak senang ya, enter. Kid happy, boleh.
Kita cari yang grafis. Oke. Nah, ini sudah masuk ya, Bapak Ibu. Oke, kita gunakan emoji saja. Oke. Kalau mau dipakai gambar juga boleh ya, Bapak Ibu. Ini saya gunakan emoji saja ya, karena sudah ada di sini. Nah, kemudian saya cari elemen misalnya benar ya. Oke. Oke. Centang benar kita kecilkan sedikit, jangan terlalu besar. Oke. Oke, di sini ada animasinya, Bapak Ibu. Ya, kalau jawaban anak-anak menjawab benar, ya. Kemudian kita copy lagi yang ini, duplikatkan halaman. Di halaman 7 kita buat reaksi salah, ya. Jawaban yang salah, reaksinya. Ya, misalnya kata-katanya ya, maaf, jawabanmu salah. Ya, jawabanmu salah. Silakan coba lagi. Ya. Silakan dicoba lagi. Emosinya kemudian kita cari yang salah, elemen salah, kemudian oke, ini ada ya salah tenot ya, kemudian taruh di sini, kemudian emojinya kita cari elemen emoji yang ini ada foto, stiker. Kita cari ya, klik di sini Bapak Ibu, kemudian cari stiker emoji sedih misalnya ya. Emoji yang sedih kita geser. Ya, ini ada, kita klik saja satu. Oke. Ini sepertinya di belakang dia, kita majukan. Ya. Kita kecilkan. Ya, kemudian kita letakkan di tengah. Oke, kalau sudah Bapak Ibu. Nah, tinggal kita coba gunakan link ya, agar soal ini atau kuis ini menjadi interaktif. Di sini kita lihat dulu. Ya, di home ini kita akan linkkan ya, soal 1 ini kita pilih dulu ya, kemudian setelah ini kita kelompokkan. Begitu juga yang nomor 2, antara teks dan bentuknya kita kelompokkan. Kemudian nomor 3, dan teksnya juga kita kelompokkan. Ya, cara memilihnya tadi dengan menahan tombol shift dan klik kiri pada keyboard ya. Tekan tombol shift di keyboard, tahan, kemudian pilih seleksi dengan klik kiri. Kemudian kelompokkan. Nah, tujuannya agar nanti ketika diklik semua bagian ini bisa
menautkan dengan halaman, ya. Soal 1, 2, dan 3. Oke, sekarang kalau sudah, tahap selanjutnya kita linkkan Bapak Ibu. Ya, ini kita pilih ya soal 1, kemudian di sudut ya di pojok kanan atas ini ada seperti rantai. Nah, rantai ini adalah link untuk menautkan pilihan 1 ini dengan soal nomor 1. Halaman soal nomor 1. Kita klik linknya, ya, klik dulu bentuknya, kemudian klik linknya. Saya klik tautannya. Nah, kemudian saya pilih, di sini ada soal 1. Ya, kita klik soal 1. Oke, tautan sudah ditambahkan, selesai. Berikutnya yang 2 akan saya tautkan dengan soal nomor 2. Ya, saya klik lagi tautan, kemudian saya tautkan dengan soal nomor 2. Selesai. Begitu seterusnya. Soal 3 juga dilingkan dengan soal 3. Ya. Oke, jadi selesai. Jadi ketika siswa mengklik 1, maka dia akan ke soal nomor 1. Jika klik nomor 2 ke soal nomor 2, jika klik nomor 3 soal nomor 3. Oke, ini sudah aktif ya linknya. Kalau Bapak Ibu lihat, nanti dia sudah ada ya linknya seperti itu. Nah, sini ya. Ya 1 2 3 sudah ada. Bisa dicek ya, ini ya sudah ada dia. Kalau kita cek kembali, nah, dia sudah ada isi itu. Nah, berikutnya adalah di halaman kita kasih semacam tombol enter ya, enter. Oke, enter ini artinya untuk memulai mengikuti kuis ya. Nah, Bapak Ibu bisa gunakan, bisa juga go dan seterusnya ya. Nah, ini oke, saya pilih 1 ya, jadi nanti kalau siswa tekan enter, dia akan ke halaman 2 ya. Maka saya linkkan lagi dengan halaman 2 yaitu home soal. Selesai. Oke, Bapak Ibu bisa lihat dulu previewnya di sini ya. Kita bisa lihat previewnya. Ini karena game, jadi oke. Kita lihat previewnya, tampilkan. Kita cek dulu. Tampil standar. Ya, ini kalau kuis pembelajaran, kita tekan enter. Ya, dia ke halaman 2, tekan 1, soal 1. Oke. Nah, ini kita perlu nanti kita perlu reaksinya ya, reaksinya. Oke, sekarang kita buat reaksinya dulu Bapak Ibu. Ini sudah link dia 1 2 3. Di reaksi kita akan buat ya tombol untuk kembali ke soal ya, atau ke home ya. Nah, ini kita cari dulu tombol home-nya. Nah, ya kita cari grafis. Kemudian ya kita cari yang seperti ini. Artinya dia harus menekan tombol home untuk kembali ke menu-menu pilihan soal ya.
kasih teks, nah, duplikatkan, kita ambil, kita taruh di bawah yang back to home. Nah, oke, kita kasih ya, back to home. Nah, kita kecilkan ukuran fontnya, mungkin 56. Kemudian kita arahkan ke sini. Ya, untuk emojinya kita kecilkan sedikit. Oke, back to home. Ya, kita satukan dulu, kelompokkan. Setelah itu baru kita tautkan kembali ke home soal. Kita klik home soal, ditambahkan, selesai. Nah, ini tinggal kita copy Bapak Ibu. Ya, kita pilih ya. Kemudian kita copy ke reaksi salah. Ya, reaksi salah ini. Ya, kita klik sini, kemudian kita paste. Nah, ini otomatis tombol home-nya sudah ada isi. Ya, selesai. Oke, emojinya kita kecilkan sedikit. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Nah, sekarang berikutnya kita linkkan jawaban salah dengan reaksi salah, jawaban benar dengan reaksi benar. Sekarang kita coba yang mobil. Mobil ini salah, berarti tautkan dengan reaksi salah. Selesai. Motor, jawaban benar, reaksi dengan reaksi benar. Klik reaksi benar. Selesai. Begitu juga dengan kapal dengan reaksi salah. Selesai. Nah, kemudian Bapak Ibu berikutnya alat transportasi di atas baik ditemukan di darat, reaksi salah. Ya, reaksi salah. Selesai. Udara, reaksi salah juga. Selesai. Laut, reaksi benar. Benar. Reaksi benar, selesai. Berikutnya soal ketiga. Kereta api, reaksi salah. Selesai. Mobil, reaksi salah juga. Selesai. Kemudian balon udara, reaksi benar. Linkkan dengan reaksi benar. Reaksi benar. Selesai. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini game edukatif kita yang interaktif ini sudah selesai. Nah, sekarang saatnya kita untuk uji coba. Ya, seperti itu. Kita coba tampilkan tampilan standar. Ya, kemudian kita tekan enter, kita coba. Kita pilih soal 1. Apakah kendaraan di atas ini? Kita jawab motor. Ya, reaksinya benar. Ya, kita kembali ke home. Ya, kembali ke home lagi. Soal nomor 2. Coba kita jawab salah. Ya, reaksinya salah. Kembali ke home lagi. Sekarang soal nomor 3. Kita jawab benar. Nah, reaksinya benar. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini game edukatif kita sudah selesai. Ya, tinggal nanti kalau mau dibikinkan tombol exitnya juga bisa. Ya, tombol keluar.
Nah, Bapak Ibu sekalian, ini game pembelajaran kita. Bapak Ibu dapat unduhnya dalam bentuk link ya, atau tautan yang bisa digunakan oleh siswa ya. Nanti dia bisa bermain atau Bapak Ibu bisa publish ya. Di publish. Nah, sebentar saya lihat sini. Nah, ini ada tautan ya. Nah, hanya akses lihat ya. Kita kasih akses lihat saja ya. Salin tautan. Nah, tautan ini bisa dibagikan kepada siswa. Atau kita coba lihat lainnya. Kita coba publish dalam bentuk prototype atau situs web. Nah, kita coba prototype ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita coba buka prototype. Nah, kita tunggu dulu. Nah, Bapak Ibu bisa copy link ini ya, link yang ini, klik kanan, copy. Nah, kita copy, kemudian nanti dipastekan di grup WhatsApp grup ya, pembelajaran kita ya, grup kelas dan seterusnya. Jadi bisa dibagikan kepada siswa kita. Nah, ini kalau kita coba sudah menyambung Bapak Ibu ya. Nah, ini back to home. Nah, ini tombol home-nya agak delay tapi sudah aktif. Yang ketiga, jawab benar. Alhamdulillah jawaban benar ya. Kemudian back to home ya. Untuk mengakhirinya ya, siswa bisa tekan keluar, exit ya. Tekan tombol ESC pada keyboard. Nah, Bapak Ibu sekalian, demikianlah cara membuat game edukatif dengan Canva. Ini kebetulan kita buat game edukatif yang sifatnya interaktif ya, dapat diakses, digunakan secara individu oleh masing-masing siswa kita. Baik Bapak Ibu sekalian, demikianlah cara membuat game edukatif. Sampai di sini Bapak Ibu sekalian bisa berkreasi dengan Canva-nya masing-masing. Setelah ini Bapak Ibu jangan lupa untuk melakukan presensi di hari yang kedua. Sekali lagi jangan lupa untuk presensi hari yang kedua. Kemudian tidak ada live ya setelah hari ini. Jadi live ini kemarin dan juga hari ini. Untuk besok Bapak Ibu akan kami sampaikan ketentuan tugas dari pelatihan kita sekaligus presensi di hari yang ketiga. Nah, Bapak Ibu, demikian cara membuat game edukatif dengan Canva. Bapak Ibu bisa menerapkannya, bisa berkreasi dengan mengubah atau menyesuaikan dari contoh yang telah kita sampaikan tadi. Sekali lagi Bapak Ibu jangan lupa untuk presensi hari ini. Kemudian kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran partisipasinya hari ini. Insya Allah besok kita akan sampaikan ketentuan tugas dan presensi di hari yang ketiga. Sekaligus informasi tentang kapan tugas ini, kapan tugasnya itu terakhir dikumpulkan. Ya, silakan Bapak Ibu nanti dicek di grup Telegram pelatihan kita. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.